Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelas 2B PGMI NIM 2312400607. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Oke, pertama saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah dimulai pada tahun 132 sampai 556 Hijriah atau 750 sampai 1256. Bani Abbasiyah merupakan khalifahan Islam setelah Bani Umayyah dapat diruntuhkan. Runtuhnya Bani Umayyah dikarenakan adanya penyerangan dari Bani Abbasiyah yang pada saat itu berhasil mengalahkan Marwan bin Muhammad, seorang khalifah terakhir Bani Umayyah. Alasan ini dikarenakan bahwa Bani Abbasiyah merupakan nasab keturunan yang dekat dengan Rasulullah dari garis Bani Hashim. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abdul Ash-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Lahirnya Bani Abbasiyah ini diawali dengan melakukan propaganda pada Bani Hashim yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Propaganda yang dilakukan adalah akibat dari kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Hal ini dikarenakan dinasti Umayyah berkuasa dan menempatkan posisi mereka pada kelas kedua dalam sistem sosial, sedangkan orang Arab menduduki kelas bangsawan. Adanya perpecahan persatuan antara suku Arab akibat lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara dengan Arab Selatan. Munculnya kekecewaan beberapa kelompok agama terhadap pemerintahan karena mereka menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni adanya perlawanan dari kelompok Syiah yang menurut hak mereka atas kekuasaan yang dirampas oleh Bani Umayyah. Pergantian masa kepemimpinan Bani Umayyah itu oleh Bani Abbasiyah adalah sebuah pergantian sebuah dinasti. Sikap politik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah sangat berbeda dengan Bani Umayyah. Hal ini karena pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah adalah pemegang kekuasaan sangat merata. Tidak hanya dipegang atau dikuasai oleh bangsa Arab, namun lebih demokratis. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, terdapat pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu masa kekuasaan masa Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, Khalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. 5 periode masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu berlangsung pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Dari buku sejarah peradaban Islam karya Syuti Pelungan. Khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas Ash-Shafah sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Lalu selanjutnya yaitu periode kedua, berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buwaih dan Bani Saljuk. Periode ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu periode ketiga, berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya karena
hanya karena daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak Jenderal Turki. Lalu periode keempat, yaitu berlangsung pada tahun 1055 sampai 1194, ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Lalu periode kelima berlangsung pada tahun 1194 sampai 1258. Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran. Terlebih banyak serangan dari luar seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah al-Mutashim Billah. Sementara pemimpin yang berhasil membawa Khalifah Abbasiyah pada masa keemasan adalah Ahmad al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Al-Hadi 775 sampai 700. Lalu di sini ada masa kejayaan dan kemajuan Bani Abbasiyah. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah terjadi masa kemasan politik dan kemakmuran masyarakat. Khalifah memegang peran pusat dalam kekuasaan politik dan agama. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang pesat, terutama dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Perbedaan utama dengan dinasti Umayyah terletak pada fokus Abbasiyah pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmum pada tahun 813 sampai 823 Masehi. Masa pemerintahan Al-Mahdi juga ditandai dengan keadaan aman, kemakmuran, dan peningkatan ekonomi melalui sektor pertanian dan pertambangan. Periode pertama dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh 7 khalifah setelah Al-Shafah dan Al-Mansur dapat dianggap sebagai masa keemasan. Pada masa Al-Mahdi, dinasti Abbasiyah mencapai keadaan aman dan tentram dengan peningkatan ekonomi melalui sektor pertanian dan pertambangan. Kemajuan umat Islam pada masa ini dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori, menunjukkan kedewasaan, berpikir, dan perkembangan peradaban yang signifikan. Yang pertama yaitu administrasi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Posisi strategis diisi oleh keluarga Bani Umayyah sendiri yang mayoritas dari kalangan Arab. Namun pada dinasti Abbasiyah, posisi pemerintahan justru diisi oleh orang non-Arab. Khalifah memiliki peran sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi, dan pemimpin sakral tanpa aturan baku dalam menetapkan putra mahkota. Dalam dinasti Abbasiyah, jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang memiliki peran sesuai dengan aturan Islam, terbagi menjadi wazir tahfiz atau perdana menteri dan kekuasaan tinggi dan wazir tanfiz dengan kekuasaan terbatas. Selain itu, terdapat jabatan hajib sebagai perantara antara rakyat dan khalifah, serta jalad yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum terhadap terdakwa. Dinasti Abbasiyah juga dapat membedakan diri dari Bani Umayyah melalui pembentukan kementerian. Pada masa Umayyah itu ada 5 kementerian, sedangkan pada masa Abbasiyah ditambah dengan beberapa kementerian, seperti Diwan al-Jud, Diwan al-Khairaj, Diwan al-Rasyail, Diwan al-Khatam, Diwan al-Barid, dan tambahan seperti Diwan al-Azimah. Total ada 14 kementerian. Demi kelancaran administrasi wilayah Khalifah Bani Abbasiyah membagi susunan pemerintahan menjadi pemerintah pusat dan wilayah di mana setiap wilayah dianggap sebagai satu provinsi yang dipimpin oleh seorang amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Lalu yang kedua yaitu sosial. Masyarakat pada masa Abbasiyah itu gengsi keakraban bangsa Arab sudah luntur dan berubah menjadi masyarakat majemuk. Untuk memperlancar proses pembaruan antara bangsa Arab dengan taklukan, lembaga poligami, selir, dan perdagangan budak terbukti efektif saat unsur Arab murni surut. Orang mawali dan orang-orang perempuan yang dimerdekakan mulai menggantikan posisi mereka. Dunia politik pun ikut diwarnai sumbangsih wanita seperti Khaizuran atau istri Khalifah Al-Mahdi, putrinya Ulayah, dan permaisuri Harun al-Rashid, Zubaidah.
Meskipun perbudakan masih berlaku, namun pemerintah bersikap terhadap mereka dengan penuh kemanusiaan, bahkan dengan bangsa Arab. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan ilmiah. Pada periode Abbasiyah dikenal sebagai zaman pengembangan ilmu pengetahuan yang ditandai oleh kemajuan di berbagai bidang. Khalifah Mansur mengumpulkan cendekiawan Persia sebagai pejabat penting, membangun Bait al-Hikmah sebagai pusat pengkajian ilmu. Keberadaan cendekiawan sebagai pejabat tidak mengurangi kecintaan mereka pada pengembangan ilmu, terutama dalam filsafat daerah seperti Damaskus, Alexandria, Karyawan, Fustat, dan Kairo terkenal dengan perkembangan filsafatnya. Pengaruh faham Mu'tazilah yang menganjurkan kebebasan berpikir mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, di mana Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi negara. Kebijakan memicu peristiwa mihnah, di mana Khalifah meneliti keyakinan pejabat dan ulama yang tidak bersependapat seperti yang dialami oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Para khalifah seperti Al-Mansur, Harun, dan Al-Ma'mun dikenal sebagai kutu buku dan pencipta ilmu pengetahuan. Kebijakan mereka mendukung peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, bahasa, dan adab. Periode Abbasiyah juga mencatat kemunculan 4 mazhab besar dalam bidang fikih, seperti kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, mantik, olahraga, ilmu astronomi, dan lainnya. Lalu yang keempat yaitu peran pemerintah. Kemajuan yang dicapai lebih kurangnya pasti tergantung kepada peran pemimpin, termasuklah upaya penerjemahan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku yang terkumpul di Bait al-Hikmah dibuang ke sungai Tigris sehingga berubahlah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam karena lunturnya tinta yang ada pada buku-buku tersebut. Lalu selanjutnya yaitu penyebab kemunduran pada masa Bani Abbasiyah. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kemewahan hidup di kelompok penguasa, perubahan peradaban dan kebudayaan, dan perkembangan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada masa pertama sudah menggerakkan beberapa penguasa untuk hidup eksklusif, bahkan juga menonjol. Tiap khalifah ingin lebih eksklusif dibandingkan perintisnya. Keadaan ini memberi kesempatan kepada tentara profesional asal Turki untuk menggantikan kendali pemerintah. Lalu yang kedua yaitu persaingan perebutan kekuasaan di antara keluarga Bani Abbasiyah. Ini diawali semenjak pada periode Al-Makmum sampai Al-Amin, ditambah lagi masuknya elemen Turki dan Parsi. Sesudah Al-Mutawakkil meninggal dunia, menggantikan khalifah terjadi secara tidak lumrah. Dari ke-12 khalifah pada masa kuda dinasti Abbasiyah dapat 4 khalifah yang meninggal dunia dengan wajar. Selebihnya beberapa khalifah itu meninggal dunia karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Lalu yaitu perselisihan keagamaan. Berlangsung semenjak perselisihan di antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang usai dengan lahirnya 3 barisan umat, yaitu penganut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Saat barisan ini selalu berebutan dampak periode Khalifah Muawiyah atau periode kekhalifahan Abbasiyah, ialah perselisihan di antara barisan Sunni dan barisan Syiah. Lalu itu faktor eksternal, terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya perlawanan. Karena banyaknya perlawanan ini tidak dapat dikuasai khalifah sebagai akibat karena peraturan yang lebih mengutamakan pada pembimbingan peradaban kebudayaan Islam. Secara real, beberapa daerah di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang berkaitan. Akibatnya provinsi itu banyak yang melepas diri dari pegangan Bani Abbasiyah. Adapun provinsi itu melepas diri dari kekuasaan. Yang pertama yaitu seorang pimpinan lokal. Pimpinan satu perlawanan dan sukses mendapat kemerdekaan penuh. Misalkan saja Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Yang kedua seorang dipilih jadi gubernur khalifah. Posisinya semakin kuat pada akhirnya mereka melepas diri. Misalkan saja Daulat Aghlabiyah di Tunisia dan Tokhiriyah di Khurasan. Lalu yang kedua yaitu supremasi bangsa Persia. Periode kekuasaan bangsa Persia berjalan lebih dari 150 tahun. Pada periode ini kekuasaan berpusat di Baghdad, dilucuti dan di beberapa wilayah dan beberapa negara yang berkuasa membuat perubahan baru. Dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah
turunan Parsi bekerja sama memperoleh pemerintah, dan dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beragam sektor titik pada masa kedua. Saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang melangsung, pengganti khalifah yakni Khalifah Muttaqi atau khalifah yang ke-22 ke Khalifah Muti atau khalifah yang ke-23 di tahun 334 Hijriah. Banu Buyah sukses merampas kekuasaan sehingga awal mereka berkhidmah besar-besaran dari beberapa khalifah, hingga mereka sebagai panglima tentara dan banyak sebagai panglima besar sudah menunjukkan posisi kuat beberapa khalifah Abbasiyah di bawah telunjuk mereka, dan semua pemerintahan di tangan mereka. Akhirnya Khalifah Abbasiyah tinggal namanya saja. Lalu yang ketiga yaitu supremasi bangsa Turki. Kemampuan militer Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan, titik sebagai tukarnya. Beberapa penguasa dinasti merayakan beberapa orang profesional di bagian kemiliteran, terutama tentara Turki. Panglima perang mengangkat anggota militer. Berikut adalah memberikan ancaman kekuasaan khalifah. Tentara Turki sukses merampas kekuasaan khalifah. Lalu di sini yang terakhir yaitu masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Di sini sedikit ada penjelasan. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada mulanya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran khalifah kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir Al-Mutashim Billah untuk bekerja sama menghancurkan gerakan asasin. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh khalifah. Karena itu timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khurasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada khalifah untuk menyerah. Namun khalifah tidak mau menyerah, dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.